lama banget. Udah lama banget ya Bang. Buset. Terakhir apa ya bulan? Kayaknya Desember deh ya, setelah berakhirnya MotoGP. Iya, itulah dia. Tapi ya sebenarnya sih kayak lagunya siapa Bang? Mahen. Asik. Gak pernah lupa. Kita nggak bakal lupa ya nggak Bang? Nggak lah. Nggak bakal lupa. Karena ya kita juga kangen guys sama kalian nih. Ya nggak Bang? Jujur-jujur kita udah ngobrol dari awal nih mau Iya. bikin apa. Itu dia tuh. Cuman ya kita simpan sebaik mungkin agar lebih jereng nanti. Nah, itulah. Seperti sekarang ya Bang ya. Oh, iya. Ducati udah launching nih. Betul. Ya kan? Tim pabrikan udah launching kan? Betul. Ducati, KTM, siapa lagi ya? Oh, Repsol belum. Repsol dan Masih Yamaha nanti. belum. Yamaha belum. Iya. Lagi si siapa? Factory Racing nih si Aprilia. Finalis ya? Enggak, Dan sama Vinales si- dan Quartararo. kan Iya nanti belum. kan? Nanti sore sih. Nanti sore. Heeh. Wah, itu lagi. Nanti kita syuting lagi tuh, Bang. Tapi untuk yang sekarang, Iya. kita akan ngebahas tentang Ducati nih, Bang. Ducati. Karena kenapa? Meskipun Pramac belum launching, Iya, tapi Avintia udah launching. udah launching. Factory-nya juga udah launching. Ducati kan? Lenovo Team namanya. Nah, itu dia. Itu yang jadi penasaran nih. Betul. Nanti kita bahas, Bang. Nah, terus kemarin ya, Ya, di Heres, 10 sama 11. nah itu dia tuh. Berapa tuh? 6 Latgab. 6+1. Iya, 6+1 dengan test ridernya. Oh, berarti 7+1. Kenapa gue bilang 7+1, Bang? Iya, iya, iya. Karena ada Tito Raba. Oh, pembalap WSBK. Superbike tahun ini nih. Nah, Oke, itu oke, dia. oke, oke, oke. Walaupun dia bukan tim pabrikan Ducati, tapi Ya. dia tiba-tiba ada di situ. Betul, Bareng betul. sama skuadnya Ducati semua. Iya. Kita akan ngebahas nih, guys. Siap. Ya kan? Oke, Bang? Betul. 1, 2, Dua. 3. Iya. Mulai dari mana dulu, Bang? Ya tentunya yang Pabrikan dulu ya? pertama launching Oh, dong. pertama launching aja. Berarti Avintia ya? Iya. Avintia ada bukan dua tim ya? Dua sponsor ya, Bang? Dua sponsor di satu tim. Di satu tim. Iya. Ini anggap aja sama kayak siapa ya? LCR. Oh iya, LCR. Ketika Castrol dengan Idemitsu ya? Iya. Betul. Carl Crutchlow ya dengan Castrol. Tahun ini malah kan jadi Alex Marquez. Marquez. Iya. Nah, Nakagami dengan Idemitsu, betul. Nah, itulah yang terjadi di Avintia. Avintia, betul. Kalau menurut Bang Joni, Iya. satunya sih bisa dibilang pet rider ya. Gimana Bang menurut Bang Joni? Iya, iya, Salah iya. satunya di Avintia itu bisa disebut pet rider. Betul, betul. Yaitu Luca Marini. Iya. Beda dengan si Enea Bastianini, betul. Bastianini murni dikontrak Oleh si Avintianya. Avintia dan Ducati. Betul. Nah, makanya namanya akhirnya tetap pakai Avintia, Bet- Sponsorama ya Bang. Iya, Sponsorama Racing. Nah, beda dengan si Luca Marini. Luca Marini Sky 46 Ya. Avintia. Nah, menurut Bang Joni, Iya. ada di antara keduanya nih, Ya, antara Luca Marini dan juga Bastianini, ini apakah ada keistimewaan khusus apa enggak nih Bang? ya kalau kita melihat sebenarnya ini memang salah satu gebrakan dari Ducati pabrikan. Kenapa saya dari Ducati pabrikan? Karena Ducati sadar bahwa kemarin setelah kasus Andrea Dovizioso memutuskan tidak memperpanjang kontrak, mereka kebingungan bagaimana nih dengan istilahnya kelanjutan regenerasi. Itu sebabnya kemudian dia mengantisipasi itu sampai dia merekrut seorang Pecco Bagnaia. Jadi kisah awal Ducati mulai melakukan regenerasi berawal dari Pecco Bagnaia di 2018. Oke. Pada saat itu masih di Moto2. Ya. Itu di Moto2 tuh si Bagnaia tuh udah ditawarkan untuk naik. Cuma Bagnaianya enggak Belum deh. mau. Saya di Moto2 dulu. Ya. Sehingga akhirnya dia juara dunia baru 2019 naik. Ya. Nah, kemudian kalau kita melihat Berarti emang udah lama ya Bang? udah lama si Ducati ini. Nah, kemudian dilanjutkan dengan si Avintia menawarkan diri sebagai tim satelit. Ya. Ini tentu menjadi berkah buat Ducati karena Ducati istilahnya ketimbang harus mengeluarkan biaya seperti dilakukan oleh KTM yang membuat kejuaraan basic sendiri dari Red mulai Bull Moto3, Rookies, Red Bull Rookies, ke Moto3 direkrut ke Moto2. Dia mencoba melakukan langkah terobosan dengan membuat tim satelit di mana nanti pembalap-pembalap mudanya naik di Avintia. Nah, pada saat itu Avintia sendiri mau dan kemudian di lain sisi Avintia ini bukan tanda petik tim yang gagah perkasa banyak dana. Nah, kemarin itu mereka bisa berjalan mulus karena ada seorang Tito Rabat. Nah, kemudian kemudian dari situ akhirnya muncul konflik karena kalau kita melihat bahwa saat Enea Bastianini naik ini dia harus mau nggak mau nih si Ducati memberikan istilahnya ultimatum. Gue nggak pengen dong hanya pembalap yang istilahnya pay rider tapi tidak
punya kapasitas untuk juara. Ya. Nah, itu disorot ke seorang Tito Rabat. Ya. Tito Rabat kan kalau kita tahu sejak naik ke kelas, sejak direkrut Avintia itu tidak pernah tampil bagus ketimbang pembalap-pembalap, dan bahkan kemarin itu ya maaf kata kalah oleh Johan Zarco. Kemudian kesempatan ini sepertinya ya ada campur tangan dari Dorna, istilahnya memberikan kans kepada VR46 Racing Team. Yang kemudian berdiskusi alot sampai akhirnya istilahnya tuh win-win solutionnya adalah mereka menggabungkan tim Moto3-nya ke tim Avintia, sementara slot yang pembalapnya mestinya itu Tito Rabat diambil oleh Luca Marini. Pun begitu kalau kita melihat Luca Marini ini tidak bisa, saya tidak mungkin dia leha-leha meskipun diplot di sana. Tentunya Ducati berharap Luca Marini bisa tampil cukup bagus seperti dilakukan di Moto3 tahun lalu. Nah, itu dia. Iya. Berarti memang nggak akan ada keistimewaan nih. Nggak ada. Istilahnya, ya karena ini timnya Rossi, yang karena ini timnya ya Avintia, supportnya gua kasih lebih banyak ke sini. Gitu. Nggak ada. Tetap artinya mereka berdasarkan motor yang ada, dan kalau saya dengar sih dan kemarin sempat lihat, motornya mungkin spek yang musim lalu. Berarti 2020? Iya. Dan bukan 2019 ya? 19. Oh, 19 upgrade yang sempat dipakai oleh Zarco dan ini, karena memang secara itu tidak ada banyak perubahan kan. Karena 2021 pun motornya tetap yang musim lalu, hanya ada fairing ya? Iya, fairing, dan juga mungkin belum disebutkan meskipun dalinya mengatakan ada juga progres di sektor sasis dan juga aerodinamika. Tapi yang pasti ini karena istilahnya kelas pembibitan pembalap muda, ini pasti motor spek yang mungkin tidak terlalu, istilahnya masih standar banget. Minimal 2019, terkecuali nih Bastianini dan juga Luca Marini tampil cukup aslinya cepat beradaptasi dengan motor Ducati dan memberikan hasil katakanlah minimal mungkin seperti Johan Zarco di tahun lalu. Tidak untuk kemungkinan mungkin akan diberikan motor yang spek terbaru. Oke. Nah, ini kalau menurut Bang Joni, di antara dua tim itu, bukan dua tim, sorry. Marini dan Bastianini, mana yang lebih, ya istilahnya lebih jago lah. Ataupun lebih berpeluang untuk lebih unjuk gigi gitu. Saya justru melihat mungkin agak ke Enea Bastianini. Iya, karena saya melihat bukan Luca Marini, Enea Bastianini, karena apa? Berdasarkan track recordnya di Moto2, dia 2 musim di Moto2 bisa langsung juara dunia. Sementara Luca Marini itu masih agak cukup panjang waktunya, dan bahkan kemarin kalau kita lihat Luca Marini agak sedikit handicap saat di kondisi hujan. Nah, itu dia Bang. Tapi itu nanti akan kita bahas di segmen yang lain lagi nih. Kita kan ya istilahnya segmennya rookie. Rookie of the year. 2021 kira-kira siapa? Itu nanti ada di video beda. Jadi tunggu terus nih. Nah, sekarang nih Bang, kita lanjut lagi tentang ke tim pabrikan. Ini apa ya? Ini sebenarnya gambling nih Bang. Betul. Gambling banget nih kalau menurut gue. Karena kenapa? Dua-duanya ini ya secara pengalaman ya maaf ya, bukannya merendahkan. Betul, setuju. Tapi antara Bagnaia dan juga Jack Miller ya bisa dibilang nggak seperti dulu komposisinya Andrea Dovizioso dengan Iannone, Andrea Dovizioso dengan Jorge Lorenzo, ataupun dengan terakhir dengan Danilo Petrucci. Betul. Ya kan, Bang? Betul. Kalau menurut Bang Joni, peluangnya untuk tim pabrikan ini akan seperti apa? Jadi kalau kita melihat sebenarnya kubu Ducati pun sudah menyadari benar bahwa komposisi Jack Miller dan Pecco Bagnaia ini agak sedikit tanda petik berjudi. Akan tetapi mereka sadar kalau umpamanya dia tetap mempertahankan sistem penjenjangan yang seperti dia lakukan belakangan ini, mempertahankan pembalap yang senior digabung dengan yang muda, ini nanti akan timbul stagnanisasi seperti yang kejadian terhadap Andrea Dovizioso. Itu betul, Ducati hanya runner up terus, dan juga mereka berkaca ke KTM, di mana mereka kemudian ini tanda petik emang Ducati melihat KTM ini benar-benar prospek MotoGP masa depan, di mana pembalap mudanya diberi kepercayaan sejak di awal. Nah, ini yang coba dilakukan Ducati ke Jack Miller dan Pecco Bagnaia. Bahkan di saat konferensi kemarin launching timnya Ducati Lenovo Team ini,
Gigi Dalinya selaku general manager Ducati Course mengatakan, memang kami bertaruh dengan mempercayakan pembalap pabrikannya kepada Jack Miller dan Pecco Bagnaia. Tapi catat, dia bilang, bahwa pengembangan teknis atau regulasi teknis MotoGP musim ini tidak berubah dengan musim lalu. Nah, kalau kita melihat performa Jack Miller digabung dengan Pecco Bagnaia, malah lebih bagus daripada duet Andre Dovizioso dan Danilo Petrucci. Ini yang mencoba menjadi modal penting buat Ducati Lenovo Team, apalagi kan di kemarin tuh di ronde-ronde terakhir, di 5 ronde terakhir, Pramac Racing Team bersama Jack Miller dan Pecco Bagnaia yang sekarang menjadi tim pabrikan, itu hasilnya cukup bagus. Nah, harapannya sekarang Ducati berusaha membawa performa di 5 musim terakhir kemarin Jack Miller dan Pecco Bagnaia ke tim pabrikan. Itu mengapa mereka jadi emang bener-bener judi sebenarnya. Judi, tapi mereka di satu sisi yakin dan bahkan mereka sesumbar. Tidak hanya berani bertaruh, mempertahankan titel juara dunia manufaktur atau konstruktor Ducati, tapi juga dia membidik titel juara dunia pembalap. Ya ibaratnya kayak Suzuki dengan Joan Mir kan. Siapa tahu gitu kan. Betul. Sebelumnya ketika gua ngerekrut Joan Mir, targetnya sebenarnya bukan juara dunia, juara dunia. Betul. Tapi Alex Rins yang untuk juara dunia malah kebalikannya. Akhirnya terjadi kebalikannya. Betul. Joan Mir yang lebih unjuk gigi daripada Alex Rins. Iya. Strategi ini coba terapkan. Betul. Oke. Bang. Ya. Antara Jack Miller dengan Bagnaia. Ketika masuk di tim pabrikan nih. Ya. Menurut Bang Joni, siapa yang berpeluang untuk lebih menatap gelar juara dunia? Sebenarnya kalau kita melihat nih dari performa overall musim lalu, sebenarnya Jack Miller punya kans. Satu itu, kedua juga kalau kita lihat Jack Miller ini udah punya istilahnya setting-setting yang sebenarnya kemarin tuh akan sangat efektif ataupun ampuh digunakan kalau ternyata benar-benar si Ducati kemarin itu mau fokus atau memberikan semua input dan masukannya kepada Jack Miller. Karena kalau kita tahu kemarin itu Jack Miller mampu tampil cukup stabil meskipun tidak menang. Dan dia akhirnya berkat Jack Miller pula kan Ducati akhirnya meraih konstruktor. Nah, ini coba dilakukan baru di tim pabrikan, karena kalau kita lihat secara komposisi di belakang Jack Miller pun tidak berubah, masih ada Pupulin sebagai crew chief-nya, artinya nantinya nih akan ini. Dan bahkan ya kemarin sempat tes di Harris itu lewat Michael Piro, mereka mengembangkan perangkat baru istilahnya ride height adjuster yang lebih mumpuni ketimbang di ronde kemarin tuh kadang-kadang kan itu benar-benar agak menyulitkan buat si pembalap. Ini katanya bisa lebih rider user friendly, artinya bisa digunakan, tidak perlu ini, karena kemarin itu Jack Miller harus konsentrasi dulu, baru ini ntar di tikungan berikutnya lupa lagi gitu. Kayak begitu-begitu itu coba ini. Nggak bisa konstan ya Bang? Betul. Aplikasian ride adjusternya itu nggak bisa tidak konstan. Ini coba ini coba dibuat lebih mudah sehingga Jack Miller bisa jadi senjata ampuhnya nih. Dan juga PR yang kemarin sempat gantung di mana yaitu adaptasi dengan ban Michelin yang baru ini. Coba dicari seperti apa, karena kalau kita melihat performa pembalap-pembalap kemarin itu baik Bagnaia, kemudian Johan Zarco, bahkan Jack Miller udah bisa menemukan di mana kelebihan dari Michelin ini dengan motor Desmosedici. Nah, ini kalau pemainnya benar-benar didapat, artinya Jack Miller bisa punya kesempatan untuk lebih ketimbang Bagnaia, betul. Tapi ini menjadi menarik nih, karena ya seperti yang kita ketahui Domenicali kan Italiano. Iya. Lebih berpihak kepada Bagnaia. Betul. Bahkan dia bela-belain kan. Ya sampai dia sempat menyinggung waktu dia podium. Iya nih caranya pembalap Ducati menikung, nyentil Dovizioso. Iya, tapi nggak lama setelah itu glosor Bagnaia. Iya. Betul. Itu menjadi lucu tuh sebenarnya Bang. Itu masalahnya kenapa akhirnya untuk kasus Pecco Bagnaia ini Gigi Dalinya tidak terlalu memfokuskan. Hanya Polo Ciabatti dan juga Davide Tardioji yang memfokuskan bahwa Pecco punya bakat. Tinggal bagaimana dia belajar dari kesalahan musim lalu. Seandainya dia dengan sangat tegas, seandainya dia tidak mengulangi kesalahan di musim lalu, mulai dari jatuh, kemudian cedera hingga dia absen cukup lama, itu yang harus rentetan ya walaupun namanya balap gitu. Betul. Rentetan cedera yang dialami Bagnaia ini
apalagi di awal musim. Iya, ini merepotkan. Itu akan mempengaruhi performa dia selama di MotoGP 2020. Betul. Baru pas ketika di ending-endingnya itu baru bagus. bagus. Nah, itu sebabnya si Pecco Bagnaia pun sadar bahwa hal yang mesti dia benahi di musim 2021 ini adalah konsistensi dan juga tidak melakukan kesalahan yang tidak perlu yang membuat dia harus mengalami cedera. Dan tidak hanya itu, kondisi MotoGP 2021 ini sepertinya masih akan dalam hal faktor luar biasa, yaitu kondisi pandemi COVID-19. Ya, artinya nantinya akan lebih strict, makanya kan di ronde pertama juga masuk Qatar baru ke dua kali. Dan akan dibikin kayak sistem bubble. Bubble ini artinya si pembalap benar-benar strict, hanya datang ke sirkuit, kemudian di hotel tertentu itu dijaga banget. Mau nggak mau loh, di Qatar sebulan loh Bang. Betul. Ya kan? Dari 14 hari betul. masuk karantina. Karantina 14 hari. Latihan, tes segala lupa. Ya, tes. Wah, sebulan lebih, Bang. Iya betul. Sebulan lebih lo hidup di Qatar. Makanya. Ya kan? Tes. Habis tes, rest. Rest 2 kali. 2 kali tuh. Dan ya, itu kurang lebih 1,5 bulan. 1,5 bulan. Ini yang menjadi tantangan tersendiri buat pembalap. Itu sebabnya kalau kita melihat sempat iseng lihat unggahan Alex Rins, target dia atau enggak rencana dia, strategi dia di musim ini itu simpel. Artinya jaga kondisi, latihan semaksimal mungkin, jangan cedera. Ini jadi tips atau strategi Alex Rins tahun ini. Dia nggak mau jalan-jalan kemana. Iya, betul. Lalu hal yang sebenarnya dihindari di tahun lalu terulang lagi. Dan bahkan ya ini yang membuat nanti mungkin faktor terpenting adalah pembalap jangan sampai cedera, meskipun ya kalau mamanya kejadian cedera ya itu ya mau apa dikata, pulihnya juga lebih cepat, betul. Speed recovery. Betul. Oke, Bang. Ya. Ini gue penasaran sebenarnya, Bang. Nama tim pabrikannya ya Ducati Lenovo. Kalau tahun lalu kan masih ada Mission Now itu. Ducati, kan? Betul. Nah, ini ya berapa tahun nih Bang? Udah cukup lama. Cukup lama, betul, ya betul. Dari 2006 2006-an 2005 betul, kan lah. Betul. Ibaratnya Marlboro pindah ke Ducati, kan? Iya. Dulu Marlboro memang kan. Philip Morris kan. Grupnya Philip Morris itu Marlboro, betul. Di 2020 untuk MotoGP 2021 seolah-olah ya salah satu produsen rokok dari Philip Morris itu hengkang. Sebenarnya bukan hengkang, mereka tetap ada. Cuman persoalannya adalah karena ternyata aturan istilahnya merokok, kan sekarang teknologi makin berubah. Dari awalnya dari bahan tembakau, orang-orang dulu memban tembakau, tidak boleh iklan, tidak boleh digunakan sponsorship. Akhirnya cuma boleh, tapi tampilnya kan dengan nama lain atau logo berbeda. Nah kemarin itu sebenarnya Mission Now ini tidak ada orang yang tahu, ternyata pada saat kita browsing ternyata ini produksi rokok elektronik. Tetap berkaitan dengan faktor kesehatan yang memang di Eropa ini sangat strict izinnya. Mau tembakau, produk apapun, mau kimia, selama itu kesehatan paru-paru itu dilarang. Dan bahkan Mission Now kan sempat tidak muncul di beberapa ronde. Prancis, di Eropa tuh sampai dilarang. Tentu ini membuat faktor sponsor yang seharusnya mendapat exposure lebih besar memutuskan ya ngapain juga. Akhirnya ditawarkanlah ke Lenovo. Itu sebabnya mungkin dari jumlah tidak sebesar Mission Now. Ya, karena namanya tetap Ducati di depan, baru Lenovo. Lenovo. Sementara yang tahun lalu kan Mission Now di belakang. Nah, kalau kita melihat logonya pun kan ya Lenovo itu hanya beberapa bagian aja, dan ini tentunya kalau kita melihat secara global membandingkan livery Ducati musim sekarang dengan musim lalu itu hampir sama persis, merah dan putih. Merah dan hitam. Cuman hitamnya memang agak sedikit dikurangin. Nah, itu sebabnya Lenovo sendiri ini menjadi bagian penting karena dianggap mampu memasok sistem informasi digital, baik mulai dari elektronik, pengembangan aerodinamika, kemudian ECU. Ini membuat ditawari, dan Ducati pun merasa gimana kita tawarin Lenovo, dan Lenovo pun menerima, dan ini memang bagian dari mereka. Dan bahkan akan ada rencana Lenovo akan menghadirkan lagi Ducati MotoGP Edition seperti tahun-tahun sebelumnya. Gitu. Jadi ntar kalau kita buka laptop, ada Ducati. Ada Ducati, iya. Keren juga tuh, ya kan? Oke. Nah, sebenarnya sih gue masih pengen ngebahas nih Bang. Ya, istilahnya karena masih ada Pramac nih. Betul, Pramac. Yang istilahnya belum launching nih. Iya. Sementara di Pramac itu masih ada Johan Zarco dan juga Jorge Martin. Dan jangan salah, ini senjatanya hampir mirip dengan motor pabrikan. Nah, itu dia. Tapi
Kalau untuk ya Ducati keseluruhan, Iya. berarti kita masih akan nunggu Launchingnya Pramac Racing. Nah, untuk saat ini kira-kira itulah informasi yang bisa kita bahas sampaikan. nih, Betul. gitu kan. Betul. Atau mungkin dari Bang Joni ada yang mau disampaikan lagi? Ya tentang jangan Ducati lupa ini? nih, kan ini musim baru, pemain baru. Nah kali-kali ada temen-temen nih yang juga ngajak-ngajak subscriber baru, mau kasih komentar, usul, pendapat di kolom komen. Itu Serta dia. ya itu, aktifkan tanda lonceng untuk mengetahui ada kabar terbaru apa dari kanal kami Autorace ID. Itu deh. Nah, tapi ini Oke. sedikit bocoran nih, Bang. Oke. Sedikit bocoran. Yang mau kita bahas adalah tentang khususnya nih ya, Oke. ketika engine itu Freeze. ya kan? Sektor aerodinamika yang akan jadi pembahasan Oke. untuk di Ducati nih. Ducati. Tapi itu akan kita tunggu ketika Pramac Luncur. karena kita pengen tahu nih apakah Pramac ya Sama plek atau berbeda? dengan yang si Iya, itu, Ducati tim Lenovo. merah. Ya, Ducati Lenovo tim, Nah, DLT. atau dibebaskan ya seperti halnya Avintia Ya, dengan si Sky ini. Sky Racing. Kalau nggak salah dia masih ya fairingnya masih agak bentuk sedikit Iya, lebih kotak kan lebih ya, kalau kotak. untuk si Avintia. Si kan. Avintia. Ya. Ducati udah mulai. sekarang Ducati udah mulai kayak mirip-mirip sama si Aprilia Iya. Udah agak ngeruncing, sayapnya udah kayak wingnya F1. Dan bahkan mereka memang serius melakukannya di Di terowongan angin. Kan. Udah kayak Aprilia Nah, itu yang akan jadi pembahasan kita untuk setelah Pramac Racing. meluncur. Oke, Oke, guys. siap. Bang, kita di mana, Bang? Makan Oh makan minum, Bang. iya nih, kita Haus, nongkrong Bang. di Panas banget ini. kawan sekopi. Kawan sekopi masih ya, Bang? Selalu. Oh, Habis kagak ada yang kesini-sini sih. Ya. Ayo guys, Oke. kita ngobrol bareng ya ketika kita syuting ya. Iya kali aja ya. Ya, Tiap hari apa sih kita syuting? kita Senin, Bang. Oh Senin tuh, bocorannya tuh Senin. Tapi juga kan ya kadang juga hari apa juga kita kan. Iya. Gitu lah. Pas banget nih panas begini, Bang. Kopi susu gula arennya juara. Juara ini. Seger banget. Langsung melodot. Melotot. Oke, Bang. Oke. Nah, habis ini kita akan ketemu lagi untuk ngebahas yang Rookie of the Year, Bang. Rookie of the Year. Setelah itu ya ada lagi. Ya, coba ada tungguin lagi. Terus. Oke guys, saya Kabudiansyah dari Autorace ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit ya. Dan saya John Rono Mulia dari motorpusonline.com. Turut pamit juga. See you guys. Sampai jumpa.